Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Global Superpower Awakening di Jixiao Divine Thunder at the Beginning. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. 48.000 poin ability masih belum cukup untuk meningkatkan ability-nya jadi rank double S. Namun itu tidak apa-apa, dirinya akan coba kumpulkan sampai 50.000 poin ability. Kalau masih belum bisa di-upgrade, maka dirinya akan menundanya lebih dulu. 2 hari lagi adalah hari penilaian hasil. Kalau melihat poin yang dirinya punya sekarang, meraih peringkat pertama seharusnya tidak ada masalah. Kini di hari penilaian hasil, para mahasiswa pun kini mulai berkumpul dan mulai mengumpulkan smartwatch mereka untuk dinilai. Salah seorang dari mereka mengatakan bahwa dirinya mendapatkan 1.201 poin dan berada di peringkat 998. Dirinya masuk ke 1.000 besar. Orang lain yang mendengar hal ini meminta dia untuk tidak terlalu senang dulu. Siswa ini sudah mengirimkan gelangnya kemarin. Ketika para petinggi itu kembali hari ini, peringkatnya akan tetap turun. Orang lain pun membenarkan hal itu masih ada 2 jam lagi. Dan beberapa kandidat benih itu belum tiba. Lalu tak berselang lama, Kyuyun pun datang. Orang-orang pun mengetahui bahwa itu adalah Song Kyuyun dari kota sihir, mahasiswa baru nomor 2. Mereka pun menyebut ini sudah berakhir. Mereka akan turun peringkat lagi. Skornya pasti tidak akan rendah. Lalu saat Kyuyun memasukkan smartwatch-nya, sistem pun mulai melakukan pemindaian. Dan diketahui Universitas Mode Kota Sihir Song Kyuyun mendapatkan total skor 12.131 poin dan kini berada di posisi pertama. Orang-orang pun seketika takjub, Kyuyun memiliki lebih dari 12.000 poin, itu luar biasa. Seperti yang diharapkan dari mahasiswa baru nomor 2 di Kota Sihir. Dibandingkan dengan Li Chengji dari Kota Sihir, itu masih agak kurang memuaskan. Ling Xuang pun mengatakan bahwa Kyuyun melakukan hal yang bagus. Kyuyun pun mengucapkan terima kasih kepada Ling Xuang atas pujiannya. Suping yang mendekat pun kini bertanya apakah Kyuyun adalah cucu dari senior Song dari provinsi Sichuan itu. Ling Xuang pun membenarkan hal itu. Dirinya tidak menyangka keluarga Song akan melatihnya secara internal, tetapi malah mengirimnya ke sekolah mereka. Namun dia memang telah membawa kehormatan bagi mereka. Lalu saat ini seorang wanita mendekati Kyuyun dan mengatakan kepada Kyuyun bahwa itu lumayan. Dan diketahui wanita ini adalah Jiaoying, bibi dari Kyuyun, kepala pengawas pangkalan pasokan Sunan. Jiaoying pun seketika bertanya mengapa pacar Kyuyun itu tidak kembali bersamanya. Kyuyun yang malu pun seketika bertanya pacar yang mana, belum ada yang seperti itu. Namun di saat itu Kyuyun sadar dan seketika bertanya bagaimana bibinya tahu. Jiaoying pun meminta Kyuyun untuk tidak lupa dirinya adalah kepala pengawas. Pangkalan ini penuh dengan mata dan telinganya. Lalu tak berselang lama, seseorang seketika heboh dan meminta mereka untuk melihatnya. Bantuan luar negeri peringkat S Kiran Rao sudah kembali. Salah seorang dari mereka menyebut bahwa level 3 ini dirinya perkirakan Kiran Rao seharusnya memiliki setidaknya 50.000 atau 60.000 poin. Jika tidak ada masalah, tempat pertama seharusnya milik Kiran Rao. Lalu kini Kiran Rao memasukkan smartwatch-nya dan sistem mulai memindainya. Dan diketahui Universitas Qingjing Kirang Rao memperoleh skor 113.264 poin.
Dan sekarang Qiran Rao berada di posisi pertama. Orang-orang pun sangat kaget dengan skor yang benar-benar melebihi 110.000. Itu benar-benar luar biasa. Selisihnya terlalu besar. Peringkat kedua bahkan bukan sebagian kecil dari skornya. Ini adalah kemenangan telak. Kepala sekolah lain pun kini mengucapkan selamat kepada Suping atas perolehan 110.000 poin. Juara pertama pasti diterima oleh Universitas Qingjing. Suping pun mengatakan bahwa mereka terlalu baik, dirinya hanya beruntung. Di samping itu dalam pikiran Ling Xuang, meskipun harapannya sangat tipis, dilihat dari kepercayaan diri yang ditunjukkan Su Jingming saat itu, mungkin dia akan memberi dirinya kejutan. Lalu kini proses penilaian terus berlangsung dan salah seorang dari Universitas Jingcheng yang bernama Dong Seng memperoleh nilai 13.526 dan menempati posisi kedua. Orang-orang pun menyebut bahwa Universitas Jingcheng kini telah kembali. Qiyuyun yang mengetahui posisinya tergeser pun sangat kesal, sepertinya dirinya tidak bisa masuk tiga besar. Selain itu hanya tersisa 8 menit lagi, mengapa Su Jingming belum kembali? Lalu orang-orang pun kini bertanya mengenai Su Jingming dari kota sihir yang belum kembali, apakah terjadi sesuatu kepadanya? Sebagian orang pun menyebut bahwa itu mungkin terjadi, lagi pula gua iblis terlalu berbahaya. Namun salah seorang dari mereka mengatakan bahwa dirinya pikir tidak begitu. Su Jingming berpengalaman, dia tidak mungkin seceroboh itu. Namun bersamaan dengan hal tersebut, Su Jingming nyatanya datang dan memasuki aula penilaian. Orang-orang pun kini mulai bersorak untuk Su Jingming untuk melakukan yang terbaik karena Su Jingming yang terbaik. Dan apapun hasilnya, Su Jingming adalah kebanggaan kota sihir mereka. Mereka akan selalu mendukung Su Jingming selamanya. Lalu dalam pikiran Qiran Rao, orang-orang lemah berkerumun bersama untuk menghangatkan diri. Tidak peduli seberapa banyak mereka bersorak, dirinya tetap akan menang pada akhirnya. Lalu Su Jingming yang melihat papan peringkat pun hanya tersenyum santai melihat poin Qiran Rao sebanyak 110.000 poin lebih. Tidak heran banyak orang yang mendukung dirinya. Mereka pikir dirinya akan kalah. Lalu Ling Xuang meminta Su Jingming untuk segera mengunggah skornya. Mereka menunggu hasil Su Jingming. Su Jingming pun mengerti. Segera Su Jingming memasukkan smartwatch-nya dan sistem mulai memindai. Orang-orang pun kini nampak tidak sabar dan bertanya kepada yang lain menurut mereka berapa poin yang bisa didapatkan Su Jingming. Seseorang pun mengatakan bahwa dirinya rasa itu bisa 50 atau 60.000. Lagi pula Su Jingming juga level 2 peringkat puncak. Mereka pun menyayangkan hal ini. Dengan Qiran Rao di sini tidak mungkin meraih juara pertama. Dan sistem pun kini mengumumkan bahwa Su Jingming dari kota sihir mendapatkan skor 405.637 poin. Dan Su Jingming kini menempati posisi pertama. Hal ini pun seketika membuat semua orang terdiam kaget. Begitu juga dengan Ling Xuang dan Suping serta Qiran Rao dan Qiyuyun. Mereka pun bertanya soal 400.000 poin ini. Apakah mereka tidak salah lihat? Mereka pun menyebut ini tidak masuk akal. Apakah rank S kota sihir sekuat ini? Skornya 4 kali lipat dari bantuan asing Qiran Rao, itu terlalu gila. Bahkan jika mereka begadang melawan monster ganas tingkat 1 selama sebulan, mereka tidak akan punya poin sebanyak ini. Lalu dalam pikiran Suping, 400.000 poin ini, Su Jingming harus membunuh 20.000 binatang buas tier 1. Itu 666 hari. Hasil ini memang konyol. Lalu Zhou Ying bertanya kepada Qiyuyun soal poin Su Jingming itu sungguh menakjubkan. Apakah Qiyuyun tahu tentang ini sebelumnya? Qiyuyun pun mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahuinya karena tidak bersamanya. Namun ini tidak mengherankan jika keajaiban apapun bisa terjadi. Dalam pikiran Qiran Rao pun memikirkan soal poin Su Jingming yang 3 kali lipat dari miliknya. Bagaimana ini mungkin? Jika demikian, bukankah sumber daya kultivasi yang dijanjikan oleh Universitas Qingjing akan sia-sia? Segera Qiran Rao mengatakan bahwa skor Su Jingming tidak mungkin setinggi itu. Qiran Rao pun mengatakan kepada kepala sekolah Suping bahwa dirinya ingin mengajukan diri untuk menyelidiki smartwatch milik Su Jingming. Dirinya curiga dia curang. Orang-orang dari Universitas Modo pun seketika bereaksi saat Su Jingming dibilang curang. Mereka pun menyebut ini karena Qiran Rao tidak bisa menang. Bukankah itu bermain kotor? Itu terlalu konyol. Orang lain pun membenarkan hal itu.
Smartwatch diperiksa oleh sistem, apakah Qiran Rao juga curiga ada masalah dengan pemindai sistemnya. Lalu Su Ping pun bertanya kepada Ling Xuang mengenai hal ini. Ling Xuang pun mengatakan bahwa dirinya tidak masalah jika ingin memeriksanya. Maka silakan periksa. Namun jika setelah memeriksa catatan mereka menemukan bahwa Su Jingming tidak curang, lalu bagaimana Su Ping akan menanganinya? Lalu salah seorang guru mengatakan bahwa smartwatch dan mesin penghitung telah menjalani audit ketat oleh 3 universitas besar mereka. Apakah kepala sekolah Su Ping mempertanyakan dirinya sendiri sekarang? Su Ping pun nampak diam sejenak dan berpikir, Ling Xuang ini 10 tahun lebih muda dari dirinya. Dirinya tidak menyangka dia begitu sulit untuk dihadapi. Lalu Su Ping mengatakan bahwa Su Jingming tentu saja tidak dapat mentolerir ketidakadilan tanpa alasan. Jika mereka menemukan tidak ada masalah setelah melihat rekaman video, Universitas Qingjing bersedia memberikan kompensasi kepadanya dengan sumber kultivasi rank S. Ling Xuang pun menanggapi ini dan mereka akan memeriksa catatan di smartwatch milik Su Jingming. Ling Xuang pun kini meminta Su Jingming untuk mendekat ke sisinya. Dalam pikiran Su Jingming hanya tersenyum dengan kegaduhan ini. Dirinya tidak melakukan apapun dan mendapatkan sumber daya kultivasi rank S secara gratis. Di mana lagi dirinya bisa menemukan penawaran sebagus ini? Sedangkan Su Ping yang memperhatikan Su Jingming menyadari sesuatu dan bertanya apakah senyumnya itu artinya dirinya telah membuat kesalahan. Lalu kini smartwatch Su Jingming mulai diperiksa dan dihubungkan dengan layar papan peringkat. Lalu Qiran Rao sendiri penasaran dan bertanya bagaimana Su Jingming memperoleh 400.000 poin ini. Dirinya juga rank S, bahkan jika Su Jingming juga level 3 tidak mungkin menjadi sebegini konyolnya. Lalu saat penampilan Su Jingming ditampilkan selama ujian, orang-orang pun nampak takjub. Teknik tombak Su Jingming benar-benar kuat. Mereka pun merasa tidak akan pernah bisa memiliki teknik tombak seperti itu sepanjang hidupnya. Bukan hanya teknik tombaknya. Kontrol Su Jingming atas kemampuannya juga menakutkan. Lalu Ling Xuang pun bertanya apakah teknik tombak Su Jingming telah mencapai tingkat master. Su Jingming pun membenarkan hal itu, dirinya berhasil karena keberuntungan. Dalam pikiran Ling Xuang, tingkat master ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan keberuntungan. Su Jingming ini sepertinya menyembunyikan beberapa rahasia yang membuat orang penasaran. Lalu kini orang-orang heboh melihat Water Giant Crocodile tier 4. Mereka pun bertanya-tanya mengapa Su Jingming tidak lari. Apa yang dilakukan Su Jingming berdiri di sana? Pose itu apakah Su Jingming ingin membunuhnya? Namun seseorang bertanya bagaimana itu mungkin? Seorang pemain level 2 membunuh monster buas tier 4. Namun kejadian selanjutnya membuat semua orang kaget. Dan bertanya-tanya apakah itu petir yang dilepaskan oleh Su Jingming. Itu terlalu menakutkan. Mereka pun bertanya battle skill rank apakah ini? Water Giant Crocodile tier 4 langsung terbunuh. Qiran Rao yang menyaksikan hal ini nampak sangat kaget dan bertanya-tanya apakah itu battle skill rank S tipe Magic. Bukankah Su Jingming pengguna tombak? Mengapa bisa menggunakan battle skill tipe Magic? Di samping itu dalam pikiran Ling Xuang menyadari bahwa itu adalah Divine Thunder teknik milik Akademi Element. Padahal di Akademi Element saja jarang ada yang menguasai battle skill rank S. Mengapa Su Jingming yang cuma mahasiswa baru dari Akademi Senjata ini malah yang menguasainya? Lalu Ling Xuang pun kini bertanya kepada Su Ping apakah hal ini masih perlu dilanjutkan. Su Ping yang tertunduk menyadari kenyataan ini dan mencukupkan hal ini dan sampai di sini saja. Tidak perlu dilanjutkan lagi. Su Ping mengatakan bahwa baru tahun pertama saja Su Jingming sudah menguasai battle skill rank S. Su Jingming memang luar biasa. Hadiah sumber daya latihan rank S akan segera dikirimkan. Su Jingming pun mengucapkan terima kasih untuk hal ini. Kepala sekolah Su Ping terlalu memuji. Dalam pikiran Su Ping nampak kesal dan merasa ditampar dengan kenyataan ini. Tidak disangka setelah melakukan persiapan sebanyak ini, Universitas Qingjing tetap kalah dari Universitas Modu. Kalau tahu Su Jingming sejenius ini, harusnya dulu dirinya rekrut dia ke Universitas Qingjing apapun taruhannya. Lalu kini Su Ping pun mengumumkan hasil akhir kompetisi studi tour kali ini. Berikut daftar 3 peringkat teratasnya. Peringkat ketiga Universitas Jincheng dengan alokasi sumber daya sebesar 27,5%.
Peringkat 2, Universitas Qingjing dengan alokasi sumber daya sebesar 31,5%. Peringkat pertama, Universitas Modu dengan alokasi sumber daya sebesar 41%, serta memegang hak alokasi prioritas. Liu Wentao pun seketika berteriak sangat senang. Universitas Modu mereka juara satu serta menyebut Su Jingming sangat keren. Bisa menang dengan telak. Mereka berhasil mempertahankan gelar juara 5 kali berturut-turut. Lalu Su Feng menambahkan, selain itu sumber daya yang dialokasikan untuk 3 universitas mereka kali ini adalah bunga dan tanaman herbal langka yang tumbuh di pinggiran Demon Layer. Besok semua mahasiswa baru akan dipandu oleh pembimbing dari tiap universitas untuk masuk ke area perkebunan dan memanen. Setelah pengumpulan selesai, tiap universitas akan mengatur sendiri kegiatan mereka selama setengah bulan. Dan segera Suping meminta mahasiswa untuk bubar dan beristirahat. Lalu kini Qiran Rao mendekati Suping dan mengatakan bahwa dirinya tidak terima dengan hasilnya serta bertanya, apakah dirinya bisa menantang Su Jingming untuk duel 1 lawan 1. Kalau dirinya kalah, dirinya yang akan tanggung sumber dayanya. Tapi kalau dirinya menang, sumber daya yang dijanjikan dulu harus tetap jadi miliknya. Su Feng seketika bertanya seberapa yakin Qiran Rao bisa menang. Qiran Rao pun menyebut bahwa battle skill rank S tipe magic milik Su Jingming butuh waktu 1-2 detik untuk diaktifkan. Kalau 1 lawan 1 dirinya pasti menang. Su Feng menyebut bahwa dirinya juga tidak rela dengan akhir seperti ini. Jadi dirinya akan turuti mau Qiran Rao. Kemudian kini Ling Xuang pun bertanya kepada Su Jingming untuk jadwal bimbingan selama 15 hari ke depan. Apa rencana Su Jingming? Su Jingming mengatakan bahwa dirinya akan masuk ke Demon Layer untuk lanjut berburu binatang buas. Mendengar hal ini, Ling Xuang pun bertanya apakah Su Jingming tidak merasa lelah setelah bertarung selama hampir 1 bulan. Su Jingming pun mengatakan bahwa dirinya memang lelah, tapi hanya dengan cara inilah kekuatan dirinya bisa meningkat dengan cepat. Ling Xuang pun menyebut bahwa krisis antara hidup dan mati memang latihan terbaik. Tapi Su Jingming harus tahu kalau keseimbangan antara latihan keras dan istirahat itu sangat penting untuk melangkah lebih jauh. Su Jingming pun mengerti setelah studi tour ini selesai dan kembali ke universitas dirinya akan beristirahat. Lalu Su Jingming juga memberitahu kepada Ling Xuang soal kolam yang dirinya temukan di Demon Layer. Setelah menjelaskan secara mendetail, Ling Xuang pun mengerti berdasarkan penjelasan Su Jingming, itu jelas Blood Essence dari Beast Emperor tier 9 termasuk sumber daya latihan rank Triple S. Tentunya bagian yang Su Jingming serap itu mungkin kekuatannya sudah berkurang. Kalau tidak begitu, Su Jingming tidak akan sanggup menyerap Blood Essence milik Beast Emperor itu. Soal mengapa Su Jingming bisa langsung menyerapnya, sepertinya itu karena pengaruh body refinement milik Su Jingming. Su Jingming bisa konsultasi dengan Yang Zentian. Seperti sekte Blood Moon itu bukan sekte yang besar. Dirinya tidak terlalu tahu, jadi Su Jingming tidak perlu cemas. Su Jingming pun mengerti. Ling Xuang pun kini meminta Su Jingming untuk beristirahat lebih dulu. Su Jingming pasti lelah. Lalu kini Qi Yuyun membawa bibinya dan mengenalkannya kepada Su Jingming. Dia adalah kepala supervisor di Base Logistics Sunan. Segera Su Jingming menyapa supervisor Zhou Ying. Zhou Ying pun meminta Su Jingming untuk tidak perlu seformal itu, panggil saja Bibi Zhao. Zhou Ying seketika memberi Su Jingming sebuah Black Gold Membership Card milik keluarga Song. Nanti kalau Su Jingming beli barang dari keluarga Song, Su Jingming bisa dapat diskon 20%. Su Jingming pun nampak kaget mendapat kartu ini. Dalam pikiran Su Jingming, seingatnya bisnis keluarga Song hampir ada di segala bidang seperti armor, tanaman herbal, hingga ramuan obat. Kalau semuanya dapat diskon 20%, nilainya pasti sangat besar. Qi Yuyun pun meminta Su Jingming untuk mengambilnya. Lagi pula nanti Su Jingming bakal sering ganti perlengkapan. Su Jingming pun bertanya-tanya dalam pikirannya apakah begini rasanya punya sugar mommy. Lalu di saat yang sama tiba-tiba para wartawan berbondong-bondong mendekati Su Jingming serta meminta waktunya untuk melakukan wawancara. Hingga ada yang menawarkan produk terbaru perusahaannya untuk dicoba Su Jingming, serta menjadikan Su Jingming sebagai brand ambasadornya. Tak hanya itu, ada juga orang yang berniat membuat konten video bersama Su Jingming.
Lalu sore harinya, Ling Xuang memanggil Su Jingming dan memberitahunya bahwa Qiran Rao mau menantang Su Jingming. Taruhan pihak Universitas Qingjing adalah 20% dari sumber daya kali ini. Sementara taruhan mereka adalah setengah dari Ancient Ruin Pass. Dengan ini, apakah Su Jingming mau menerimanya? Su Jingming pun seketika bertanya apa itu Ancient Ruin Pass. Su Ping menjelaskan bahwa Ancient Ruin Pass adalah tiket masuk ke reruntuhan peradaban kuno. Alasan Universitas Qingjing pakai bantuan asing rank S demi mengincar 40 tiket itu. Sekarang karena Su Jingming juara satu, otomatis semua tiketnya jadi milik Universitas Modu. Makanya Universitas Qingjing merasa tidak puas. Dalam pikiran Su Jingming, dosen sejarah sempat bilang kalau sebelum peradaban ini ada periode peradaban kuno yang sudah lebih dulu ada. Peradaban kuno itu juga ada binatang buas dan pengguna ability. Tingkat peradabannya sudah sangat maju. Selain punya teknologi yang maju, pemahaman mereka soal pengguna ability pun sangat mendalam. Tapi entah mengapa saat peradaban kuno itu mencapai puncaknya, mereka tiba-tiba musnah dan terkubur ke dalam tanah. Setelah ribuan tahun berlalu dan pengguna ability mulai muncul lagi di bumi, barulah reruntuhan kuno ditemukan. Metode latihan pengguna ability peringkat puncak dan battle skill rank triple S, dari sinilah semuanya berawal. Reruntuhan peradaban kuno ini ada yang bisa dimasuki langsung, ada juga yang butuh tiket. Tapi yang bisa dimasuki langsung sudah habis dijarah. Itulah alasan mengapa tiket ini jadi rebutan orang. Lalu Ling Xuang mengatakan 40 Ancient Ruin Pass ini untuk akses masuk ke reruntuhan peradaban kuno nomor 9 yang dibuka setahun sekali dan hanya level 4 sampai level 6 yang boleh masuk. Kalau Su Jingming menang melawan Qiran Rao, dirinya bisa memberi Su Jingming 1. Semuanya tergantung pilihan Su Jingming sekarang. Su Ping pun mengatakan kalau Su Jingming tidak mau juga tidak masalah. Lagi pula arenanya kecil, Qiran Rao pasti lebih diuntungkan. Su Jingming pun tanpa pikir panjang menyetujui hal ini. Su Ping pun mengerti dirinya akan mengabari Qiran Rao lebih dulu, tempatnya di arena base logistik. Lalu Ling Xuang pun mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka Su Jingming setuju secepat itu. Apakah Su Jingming sangat percaya diri? Su Jingming pun mengatakan bahwa itu biasa saja. Dirinya rasa tingkat kemenangannya berada di sekitar 90%. Ling Xuang pun bertanya soal peluang 90% yang masih dianggap Su Jingming biasa saja. Su Jingming pun mengatakan bahwa sebenarnya dirinya cuma merendah. Dirinya yakin 100% pasti menang. Ling Xuang pun mengatakan bahwa Su Jingming ini ada-ada saja. Kalau Su Ping dan Qiran Rao tahu Su Jingming punya keyakinan 100%, entah apa yang akan mereka pikirkan. Di samping itu, Qiran Rao yang sudah menerima kabar ini menyebut Su Jingming sangat berani menerima tantangan dirinya. Jika demikian, jangan salahkan dirinya kalau bertindak kasar. Qiran Rao pun bertanya kepada Su Ping jika Su Jingming terluka apakah itu tidak masalah. Su Feng pun meminta Qiran Rao untuk tenang. Banyak wakil rektor, dosen, dan mahasiswa dari 3 universitas akan hadir di sana. Keluarkan saja semua kemampuan Qiran Rao. Kalau situasinya jadi berbahaya, pasti akan ada yang menolong. Dalam pikiran Qiran Rao, jangan salahkan dirinya kalau dirinya bertindak kejam kepada Su Jingming. Lalu kini di arena pertarungan, orang-orang yang berkumpul pun sudah tidak sabar melihat duel antara rank S. Dan juga keduanya berada di level 3. Peluang menang mereka masih 50 banding 50. Beberapa orang pun mengatakan kalau di zona alam liar, Divine Thunder milik Su Jingming pasti menang telak. Tapi kalau di ring begini belum tentu. Seseorang pun membenarkan hal itu. Apalagi Qiran Rao itu pengguna ability tipe enhancement. Mereka pun tidak sabar apakah Su Jingming masih punya rahasia lain atau tidak. Lalu Qiran Rao yang mendengar pembicaraan orang-orang pun bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa mereka berpikir Su Jingming masih punya rahasia lain. Bisa menguasai 1 battle skill rank S di tahun pertama saja sudah keajaiban. Mana mungkin dia punya yang kedua? Memangnya battle skill rank S apakah bisa dengan mudah dikuasai? Lalu kini Su Jingming pun memasuki arena. Orang-orang pun mulai memberikan dukungan kepada Su Jingming. Qiran Rao pun segera mengajak Su Jingming untuk bertanding, dirinya sudah tidak sabar. Su Jingming pun menanggapi hal ini dan bertanya apakah Qiran Rao sudah tidak sabar untuk kalah. Kalau begitu dirinya akan mengabulkan keinginan Qiran Rao. Lalu kini saat kedua kontestan memasuki arena.
seorang pria pun mengenalkan diri sebagai wakil rektor Universitas Jincheng, Jiang Kuan, pengguna ability elemen air Grandmaster level 8, dan dirinya yang akan memimpin pertandingan ini. Siapapun yang pingsan atau menyerah dianggap kalah, dan serangan tidak boleh dilanjutkan setelah itu. Dan tentunya mereka tidak perlu menahan diri karena ada mereka di sini. Tidak perlu cemas soal keselamatan nyawa mereka. Dan segera Jiang Kuan melapisi arena dengan aqua barrier. Dan Jiang Kuan pun kini meminta mereka untuk bersiap. Saat pertandingan dimulai, Kiran Rao segera mengaktifkan ability-nya yaitu Brahma Beast Lord. Su Jingming yang melihat hal ini pun baru mengetahui bahwa inilah ability rank S tipe enhancement. Kiran Rao pun menekankan bahwa dirinya akan memberi waktu buat Su Jingming untuk mempersiapkan battle skill rank S miliknya. Dirinya akan mengalahkan Su Jingming sampai Su Jingming tidak punya alasan lagi untuk mengelak. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.